tidak saling kenal satu. Kenapa? Karena memang Allah buat kita bertanggung jawab dengan diri kita sendiri kepada Allah. Nah, untuk mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan Allah, inilah yang diperlukan, yaitu ilmu diperlukan, ya. Dan ilmu hanya akan diraih ketika kita ada di dunia. Coba tugas kita di dunia ngapain? Tugas kita beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yo sama-sama. Wa ma dan tidak aku ciptakan manusia kecuali untuk beribadah. Tugas kita ngapain? Ibadah. Ibadah di dalam Islam itu dilakukan dengan cara, ya, ibadah itu dilakukan dengan cara satu, iman. Iman dulu baru bisa, baru kita pengen melaksanakan ibadah. Harus beriman dulu kepada Allah. Artinya mengimani apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Itu dulu, ya. Makanya syaratnya satu ibadah adalah niat. Nah, ini syaratnya. Karena ibadah itu kriterianya ada 3, maka kita masuk syarat ibadah yang diterima. Satu, niat karena Allah. Karena ibadah itu harus dengan iman dulu. Yang kedua, ibadah itu berarti harus dilakukan atau diamalkan. Oke, saya tulis diamalkannya di sini, ya. Iman sama amal. Ini kategorinya si ibadah. Makanya di dalam Al-Quran selalu disebutkan ayat-ayat Allah itu selalu diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu wa 'amilus sholihat. Banyak, ya, ditemui ayat-ayat Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Gak ada tuh wahai orang-orang yang beriman terus diem aja. Ayatnya selalu diiringi dengan wa 'amilus sholihat. Jadi orang beriman itu dia pasti akan beramal. Kalau ada orang beriman gak mau amal, berarti dia belum beribadah. Sementara tugas utama kita di dunia ini adalah ibadah. Kita gak bisa ngindar, mau apa lagi? Jadi ibu harus ibadah, masak ibadah, bersih ibadah, nyetrika ibadah, nyapu ibadah, melayani suami ibadah. Semuanya harus ada nilai ibadahnya. Jangan sampai ini gak ada nilai ibadahnya. Tapi gimana caranya supaya ini tuh bernilai ibadah? Maka di antara iman dan amal harus ada ilmu. Jadi ibadah bisa sempurna jika kita satu beriman kepada Allah, yang kedua kita memiliki ilmu untuk beramal. Bayangin kalau ilmunya nggak ada, saya minta pendapat dulu. Sholat subuh berapa rakaat? Jadi kerjakannya jam di waktu subuh. Boleh nggak kalau ini sholat subuhnya 10 rakaat di jam 10 pagi? Boleh nggak? Boleh dong. Kan aku ibadah, kan aku iman. Aku bilang sama Allah, oke Allah nyuruh aku sholat, aku sholat. Tapi aku sholat subuhnya nggak bisa jam segitu. Aku mintanya jam 10 pagi dengan
sumber ilmu. Jadi sepakat ya, kalau gitu kita akan sumber ilmu. Ada dua, satu, dua, Al-Quran dan hadis. Kalau gitu penting nggak menurut Bunda kita harus cari ilmu? Sangat penting, karena menentukan ibadah kita, amal kita itu diterima atau enggak sama Allah. Ibadahnya mau diterima enggak? Amalnya mau diterima sama Allah? Mau. Makanya kita perlu sebelum beramal, harus ada iman dulu sama Allah, dan yang kedua cari ilmunya. Oke, sekarang kita akan buka. Kenapa sih kok kita harus cari ilmunya? Ini sesuai judul kita, berilmu sebelum berkata dan beramal. Karena semua perkataan kita pun termasuk di dalam amal. Buktinya kalau Bunda kita berzikir pakai perkataan kita kan? Nah, jadi semuanya harus bernilai ibadah agar diterima sama Allah. Caranya iman dulu, kemudian ilmu, baru mengamalkan. Karena sumbernya ilmu yang mau kita pelajari adalah dari Al-Quran dan hadis, maka tadi pertanyaan ini, penting nggak ya kita pahami Al-Quran? Penting nggak ya kita pahami hadis? Sangat penting, karena itu menentukan actionnya kita untuk amal. Kalau nggak tahu bahasa Arab, nggak ngerti gimana ngerjainnya nih, nggak ngerti gitu ya. Harus punya aware. Aku ngerti, aku harus cari nih, aku harus ngafalin Al-Quran, aku harus bisa nih memahami Al-Quran. Makanya Umi ngajar, nanya ayo mulai sekarang, mulai dari surat yang mudah, karena Allah juga memberikan kepada Rasulullah kita yang ummi. Rasul itu ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi hafal. Nabi 236 ayat. Siap? Mau memulai kelas menghafal Quran? Kalau nggak siap-siap juga, Masya Allah, ini ilmunya udah diturunin. Ini kita mau cari ilmunya di sini. Tugas kita ibadah. Unsur mau ibadah itu mau beramal harus ada 3: iman, ilmu, sama amal. Kalau nggak ada ilmu, iman sama amal doang nggak diterima. Kalau ada iman sama ilmu doang nggak diterima, terus nggak amal gitu. Sementara tugas kita disuruh tuh ibadah. Ibadah kita lakukan baik dengan perkataan maupun dengan cara melakukan sesuatu. Nah, sumbernya ilmu kita adalah Al-Quran dan hadis. Maka penting untuk bisa memahami nih 6.236 ayat. Udah hafal berapa? 7 udah 7 udah dong. 7 udah dong. Mukanya masih gak yakin. 7 Al-Fatihah udah dong. Nah, udah hafal artinya? Udah. Nanti sholatnya udah khusyuk ya. Walau nih kalau lewat depan saya udah masih kedengeran. 7 ayat yang selalu diulang-ulang yang menjadi rukunnya sholat. Udah paham belum? Ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa artinya? Kepadamu ya Allah aku menyembah, kepadamu ya Allah aku minta pertolongan. Giliran gak ada duit, telepon orang lain. Bisa pinjemin gak? Giliran gak ada duit, cari bank. Giliran gak ada duit, cari pinjaman. Giliran gak punya duit, udah telepon Allah. Bunda butuh apa, udah telepon Allah. Kan tadi udah bilang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau nasta'in butuh apapun dalam hidup ini, butuh ngerjain kebaikan, butuh pengen masak tapi badannya biar sehat, butuh, angkat tangannya. Ya Allah, sekarang keadaanku, ya Allah,
ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kira-kira Allah pernah nggak kita minta banyak? Justru Allah menginginkan kita manusia itu minta terus. Tapi kalau orang jangan harap ya udah minta sekali toh, minjem sekali toh, 2 kali udah mulai kesel, 3 kali apalagi pinjam dulu gitu kan? Jangan. Kenapa? Karena manusia itu terbatas. Orang kaya kita anggap kaya, ternyata dia terbatas. Terbatas dengan apa? Ternyata harus sifatnya kikir. Jadi kurang duitnya, pinjemin lagi. Kan nggak balik-balik, suzon, gitu ya. Tapi kalau minta sama Allah, nasta'in, minta terus sama Allah. Bahkan kata Rasulullah, sendal jepit pun. Kamu punya sendal jepit, minta sama Allah. Makanya karena kita itu suka nggak yakin, minta tapi nggak yakin. Nah ini nih harus dengan imannya dulu nih, imannya kuat, baru bisa beramal, amalnya benar kalau ada ilmu. Jadi pentingnya ilmu sebelum kita berkata dan beramal. Oke, saya minum dulu ya udah berapi-api nih. Bismillah. Minumnya kalau pakai ilmu gimana? Minum, ini minum doang, tapi dapat nilai ibadah. Dapat nilai ibadah, dapat pahala. Minum yang diniatkan karena Allah. Yang kedua, ikut contoh. Duduk, kedua pakai tangan kanan, ketiga kalau mau minum atau makan baca Bismillah, cukup dengan Bismillah, itu hadisnya ya. Kemudian mau minumnya udah baca Bismillah ya, Bismillah, 3 tegukan. Alhamdulillah. Enggak yang kalau minum air botol enggak diterima nanti. Mau enggak dengan minum aja kita dapat ibadah. Nah, ini namanya, itu ilmunya dulu. Ilmunya adalah duduk, pakai tangan kanan, baca Bismillah, 3 tegukan selesai, baca Alhamdulillah. Kalau masih haus lagi, 3 tegukan lagi baca Bismillah, tutup dengan Alhamdulillah. Maka minumnya bunda bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Ini sepele, tapi ini harus yang ngajarin adalah ibu. Kepada siapa? Anak-anaknya. Tiba-tiba nanti anaknya yang baru lagi berdiri minum pakai tangan kiri, langsung tegur. Biar dapat pahala dari Allah, minumnya pakai tangan kanan, baca Bismillah, 3 tegukan, ucap Alhamdulillah. Ajar. Karena itu adalah madrasatul ula. Makanya saya tepat mau bicara tentang ilmu kepada ibu yang S7 ini. Barakallah. Baik, yuk kita buka ya. Oke. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Untuk bisa mencapai satu visi pulangnya ke surga. Siapa yang pulang ke surga tadi? Kita pasti mau pulangnya ke surga ya. Oke, hidupnya yang abadi nanti di sana. Jadi kita mau pulangnya ke surga. Maka untuk mencapai satu visi pulang ke surga, dan kita harus menjalankan misi kita di dunia. Apa misi kita di dunia? Ibadah. Cakep. Visinya pulang ke surga, misinya di dunia adalah ibadah. Karena tempatnya cuma satu itu ya. Di sini udah nggak apa-apa. Di sini udah nggak apa-apa. Di sini udah nggak apa-apa. Di mana yang kita bisa waktunya
untuk bisa mencapai satu visi kita dalam surga. Tes. Dan menjalankan misi kita, yaitu misi ibadah selama kita di dunia ini, maka hal yang paling utama yang dibutuhkan adalah ilmu. Maka kita ambil judul berilmu sebelum berkata dan beramal. Sepakat ya? Jadi nanti setelah keluar dari sini, Bunda mau ngomong, hati-hati. Ada ilmunya nggak ini? Kalau nggak ada ilmunya, jangan diomongin ke orang. Jempolnya dipakai jangan buat nge-share yang nggak ada ilmunya, jangan di-share. Karena tanggung jawab ini jempol nanti buat di jempol bisa arahnya ke neraka, bisa arahnya ke surga. Kan ibu-ibunya paling senang di sini sekarang main jempol. Tuh, 2 jempolnya tahan. Kalau nggak ada ilmunya, nggak nge-share. Tapi kalau Bunda mau nge-share, Bunda cari dulu ilmunya, oke? Ilmu adalah pengetahuan secara pasti. Pengetahuan secara pasti tentang hakikat sesuatu dengan keadaan yang sebenarnya. Pengetahuan secara pasti tentang hakikat sesuatu dengan keadaan yang sebenarnya, yang bermanfaat atau tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Itu ilmu yang akan kita pelajari. Ini bukan lagi belajar ilmu hitam apa yang putih ya, ini belajar kita ilmu bagaimana pulang nanti ketemu sama Allah, itu kita semuanya dengan ini loh Allah, kan katamu ya Allah, kata Rasulmu, jadi aku ikut apa kata Allah, aku ikut apa kata Rasulullah. Nah itu insya Allah selamat masuk ke surga ya Allah. Tapi kalau kata A, B, C, D nggak punya pertanggungjawaban, Bunda nanti tunjuk kata Ustaz, kata Umi, kata aduh orangnya tidak ada, orangnya maunya masuk neraka. Kenapa? Karena dia ngajarin ternyata ada pakai ilmu juga. Masya Allah. Kalau diamin, oke. Lanjut ya. Mengapa sih harus dengan ilmu? Karena yang pertama alasannya kenapa harus dengan ilmu. Yang pertama sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Ibnu Majah nomor 224 dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, ketika dibacakan nama Rasulullah, Bunda sudah punya jawabannya langsung. Karena kata Rasul, orang yang bangkrut nanti di akhirat adalah orang-orang yang ketika disebutkan namaku dia tidak menjawabnya. Jadi ketika dibaca Rasulullah SAW, boleh kita ya, boleh kita masih pelan-pelan. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Nah, pakai kokolah mbak ya, wajib. Nggak boleh tuh diwakilin wifi, udah deh, wifi aja deh yang belajar. Kan kita di-share aja lah. Kagak. Bunda datang ke sini sendiri, tujuannya adalah untuk menuntut ilmu. Berarti Bunda sedang menjalankan namanya perintah Rasulullah SAW. Karena wajib ya. Yang kedua, apa sih hubungannya menuntut ilmu sama visi dan misi kita? Ya, hubungannya apa nih? Ini visi, ini misi. Nah, kok ilmunya ini apa nih korelasinya? Kata Allah di dalam kata Rasulullah di dalam hadis riwayat Muslim dikatakan nomor 2699 dari Abu Hurairah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia datang berjalan ke tempat ilmu, ini Bunda jalan dari sini ya, enggak naik mobil, iya sama, maksudnya perjalanan Bunda dari rumah sampai ke Masjid Al-Huda, ya perjalanan yang ditempuh dari rumah sampai ke Masjid Al-Huda, maka Allah sahhalallahu untuk ngapain? Untuk yang ilmu tadi.
berarti nggak sia-sia tuh macet-macet atau jalan. Masya Allah, saya luar biasa sama Bunda yang duduk di bangku ini. Masya Allah, umur beliau sudah senior dan beliau masih mau duduk di tempat ilmu, harus berjuang tertatih dengan tongkat nanjak itu Bun. Perjuangan Bunda kita semuanya, kata Allah, Allah mudahkan perjalanan ke surga. Ya, jadi duduknya di sini adalah untuk mempercepat perjalanan kita ke surga. Jadi nanti ketika antri di padang mahsyar, nggak taunya kita karena sering Senin cari ilmu, Selasa ngaji, Rabu ngaji, Jumat, Kamis ngapal Quran, Jumat ngaji lagi, Sabtu di rumah kajian sama keluarga, Minggu sama suami. Waduh, Masya Allah, 7 hari diisi dengan ngaji terus, nyari ilmu terus. Maka Allah mudahkan itu. Yang tadinya antri, taunya antri pindah, taunya antri pindah di depan pintu surga, taunya bareng sama Rasulullah. Mau berbanyak salawat agar kita bisa barisannya di belakang Rasulullah, berbanyak salawat. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang ketiga, keutamaan ilmu dan menuntut ilmu dalam Islam, yaitu orang-orang yang beriman dan berilmu akan dinaikkan derajatnya. Orang-orang yang beriman dan berilmu akan diangkat derajatnya. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Niscaya Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Oke? Mau nggak diangkat derajatnya? Mau nggak dihargai orang? Mau, karena itu yang kita butuhkan kan? Benar? Kita butuh banget tuh pencitraan bagi saat ini, pencitraan. Tapi kalau pencitraan manusia yang di sini di tempat tahu, yang di Ciledug nggak apa kayaknya. Tapi kalau pencitraannya karena Allah, ya, nuntut cari ilmu karena Allah, Bunda jadi guru ngaji, Bunda jadi ustazah di mana-mana. Saya bilang kalau ustazah itu jatahnya itu 2. Kasih makanannya tuh, disuruh duduk sendiri. Surat Al-Mujadalah surat ke-58 ayat 11. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Mujadilah sama Mujadalah sama Bunda. Suratnya yang ke-58 ya, ayatnya ayat 11. Nanti sampai riset juga. Gimana sih tipe dari penuntut ilmu yang baik? Nah, pengen gak jadi penuntut ilmu yang baik? Jadi ramu-ramunya dulu nih. Penuntut ilmu yang baik, kata Allah, sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Nah, kita kan pengen ya berilmunya itu menurut Allah itu baik. Karena penilaian yang dicari adalah bagaimana penilaian Allah, jangan penilaian manusia. Karena penilaian manusia itu terbatas, ketutup. Tapi penilaian Allah, ketika Allah bilang kita baik, maka semua mata manusia akan melihat kita baik. Nah, gimana tuh ciri penuntut ilmu yang baik? Yang pertama adalah menjadikan apa yang didengar, ya, dari kebenaran, menjadikan apa yang didengar dari kebenaran. Tadi udah dengar kalau minum harus pakai tangan kanan, duduk baca Bismillah ya, 3 kali terbuka, alhamdulillah. Nah,
menjadikan apa yang kita dengar atau apa yang kita lihat dari satu kebenaran menjadi ilmu dan mengamalkannya. Itu ciri pertama. Kita udah jadi penuntut ilmu yang baik sesuai kriteria Allah belum? Kalau belum, berarti nanti pulang dari sini jadikan apa yang